Kejadian ini terjadi pada tahun 2004. Tahun itu, tahun yang lumayan berat untuk Aji, seorang pemuda yang saat itu berusia 24 tahun, yang mencoba peruntungan bekerja di luar desa di mana ia tinggal. Terlebih, tanggung jawabnya semakin banyak. Tatkala ia harus menghidupi istri dan satu anaknya yang saat itu berada di rumah orang tua istrinya. Singkat cerita, Aji mencari pekerjaan dan diterima di salah satu pabrik, di mana ia bertugas sebagai tim ekspedisi yang mengantar barang menuju ke tempat atau kota lain. "Ji, nanti berangkat jam berapa?" tanya Abu, teman Aji. "Berangkat setelah maghrib aja lah, lumayan jauh. Mending dibuat tidur dulu lah sekarang," jawab Aji sembari mengangkat beberapa barang untuk ditaruh di mobil pengangkut. Tentu saja dibantu oleh temannya, Abu. Hari itu kebetulan sip Aji dan Abu untuk mengantar barang-barang dengan jarak yang cukup jauh, yakni beda provinsi, di mana startnya dari Surabaya, Jawa Timur, menuju daerah Jawa Tengah. Singkat cerita, matahari sudah mulai turun diganti oleh warna ungu gelap, yang menandakan sebentar lagi mereka harus pergi untuk mengirimkan barang. "Sudah kamu cek semua barangnya?" tanya Aji, memastikan tidak ada yang tertinggal. "Sudah, tinggal berangkat saja," jawabnya. "Nanti gantian ya nyetirnya, biar punggung tidak capek," ucap Abu yang saat itu menyetir mobil duluan. Aji mengangguk, kemudian menutup pintu dan berangkatlah mereka berdua. Dalam perjalanan mereka menikmati musik dan sesekali bercanda satu sama lain untuk mengusir penat saat perjalanan. "Kok sepertinya gerimis ya, Ji?" ucap Abu sambil menghidupkan pembersih kaca mobil depan. "Iya, rintik-rintik ini," jawabnya. "Walah, seperti ini lewat jalan X yang kiri kanan hutan. Gerimis. Dan ada setan. Cocok," celetuk Abu. "Iya, biar bawa kamu, Bu," ledek Aji sambil terkekeh, disusul Abu yang tertawa. Di dalam perjalanan pun mereka beberapa kali berhenti untuk mengisi bahan bakar dan juga makan atau buang air kecil. "Udah ya, Ji, sekarang gantian kamu. Leherku sudah mulai kaku ini," ucap Abu sambil meregangkan otot tubuhnya. "Iya, berhenti di pinggir, di depan situ," ucap Aji sambil menuju ke pinggir yang mana akhirnya mobil itu berhenti. Dan setelah berganti pengemudi, barulah mereka mulai melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, kanan kiri masih banyak rumah dan banyak juga kendaraan lalu lalang. Namun, Aji sudah merasa aneh tatkala ia merasakan perjalanan yang ia tempuh seperti lebih lama daripada hari-hari sebelumnya. Tapi ia mencoba positive thinking akan segala sesuatu yang berkecamuk dalam pikirannya. Hingga mobil mereka sudah mulai melewati rumah dengan jarak antar rumah cukup jauh, dan kendaraan yang lalu lalang juga sudah mulai jarang. Kemudian di depan, Aji melihat sudah tidak ada rumah. Hanya ada kegelapan yang menyambut mereka. Dengan sisi kiri kanan hanya ada pohon atau hutan yang rimbun. Dan benar saja, suasana memasuki tempat itu terasa berbeda bagi Aji, di mana suasana menjadi senyap dengan angin yang masuk melalui jendela yang Aji buka.
Kayak begini nih, nanti kita apa kaya ya suatu saat? Tanya Aji. Namun tidak ada jawaban apa-apa dari Abu. Sontak, Aji pun menoleh ke arah Abu. Oh, ala bedes, malah tidur, ucap Aji kesal. Kemudian ia mengganti lagu dengan suara radio, tepatnya tentang berita saat itu. Dan kebetulan lagi, saat berada di jalan dalam hutan itu, hujan gerimis mulai jatuh, sehingga mau tidak mau ia menutup jendela mobilnya dan terus menancap gas, namun dengan kecepatan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Malam itu tentu saja cahaya bulan tidak nampak, karena tertutup oleh awan gelap disertai hujan turun. Jadi, satu-satunya penerangan saat itu hanya lampu depan mobil mereka. Kok nggak ada mobil sama sekali ya? Batin Aji sambil terus fokus ke jalan. Dan sesekali melirik ke spion mobil mereka. Dan iya, hanya ada cahaya merah terlihat samar-samar yang berasal dari stop lamp mobil mereka. Lega, ada mobil sepertinya, batin Aji tatkala ada cahaya yang terlihat dari spion mobil. Terlihat cahaya itu bersinar mirip seperti lampu mobil pada umumnya. Anehnya saat hendak mendekati mobil Aji, tidak terlihat bentuk fisik mobil. Yang terlihat hanya sorotan cahaya dari spion. Aji pun semakin curiga. Apakah ini matanya mulai buram atau memang itu bukan lampu mobil? Tapi kalau bukan lampu mobil, terus apa? Itu yang ada di pikiran Aji saat itu. Sontak, Aji menginjak remnya perlahan, sembari mengurangi laju kendaraannya, berharap cahaya itu mendahuluinya. Dan dugaan awal bahwa itu mobil benar. Namun, ketika kecepatan berkurang dan sesekali Aji melihat ke belakang, cahaya itu seperti membuntutinya dan tidak mendahuluinya. Tapi ada yang aneh, cahayanya semakin meredup. Hal itu dirasakan Aji dari sorotan spion. Aji mulai berpikir kemana-mana. Ditambah lagi temannya tidak kunjung bangun. Bu, Abu, bangun bu, jancok lah, ucapnya marah. Namun Abu tidak bergeming. Malam itu Aji seperti melihat Abu seperti patung saja, diam tertidur di sampingnya. Mau tidak mau, Aji tetap melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, cahaya di belakangnya sudah hilang, musnah. Hanya ada cahaya merah samar-samar dari stop lamp. Hujan mulai sedikit mereda, namun masih rintik-rintik menjatuhi mobil dan area jalan yang gelap gulita itu. Hingga sorot lampu jauhnya menangkap sesuatu yang asing di depan. Iya, lebih tepatnya di pinggir jalan. Ada seseorang. Amat sangat jelas, itu adalah seseorang. Saat itu Aji melihat jelas seorang wanita berambut panjang sepunggung, namun acak-acakan, memakai baju terusan namun lusuh. Dan anehnya, seorang tersebut menari-nari di pinggir jalan. Namun bukan tarian seperti pada umumnya. Dia hanya menari secara acak. Malam-malam begini kok ada orang gila aja, batin Aji. Dan seketika itu, sosok tersebut langsung menoleh ke arah di mana mobil Aji akan melewatinya. Mata Aji terbelalak. Seketika ia langsung menancap gas dan tidak berani melihat ke belakang lewat spion, di mana sosok itu tadi berdiri dan menari-nari. Apa-apaan itu tadi? Ucapnya dalam hati. Dan tanpa sadar keringat dingin keluar dari tubuh Aji tatkala sosok yang ia lihat tadi tidak memiliki wajah.
rata. Iya, wajahnya rata. "Abu, Bu, bangun Bu," ucap Aji meninggikan suara sambil menggoyang-goyangkan badan Abu. Namun, hanya suara deheman dari Abu yang terdengar. Abu masih saja tetap tidak bangun. Aji semakin kesal. Tapi bagaimanapun juga ia harus melanjutkan perjalanan dan ingin segera keluar dari jalan tersebut. Perjalanan terus berlanjut dan Aji masih tidak berani melihat ke spion belakang karena takut apa yang akan dibayangkan ternyata menjadi kenyataan. Dan tiba di mana jalan dengan trek yang lurus. Di sana begitu sepi. Kanan kirinya hanya terdapat pohon dengan jarak yang cukup dekat. Dan secara tiba-tiba Aji menginjak remnya. Kali ini mobil Aji berhenti. Ia menatap lurus ke depan. Bukan tanpa alasan. Karena di depannya ada 2 orang sedang berdiri tepat di jalan yang mana akan Aji lalui. Aji hanya terdiam. Yang ia takutkan saat itu mereka adalah komplotan begal. Aji sontak mengambil belati di tas lempang yang ditaruh di samping kursinya untuk berjaga-jaga. Ia tidak kepikiran untuk membangunkan temannya malam itu. Dan pikiran Aji tentang begal seketika lenyap tatkala kedua sosok itu mulai berjalan pelan menyeberangi jalan tersebut. Tersorot dari lampu mobilnya, 1 orang berjenis kelamin perempuan lengkap dengan sanggul dan tusuk kondenya. Namun pakaiannya pakaian orang biasa, berjalan menyeberang pelan dengan menggandeng seseorang yang Aji tidak tahu itu laki-laki atau perempuan karena ditutup kain jarik berwarna coklat. Jarik itu menutupi hingga ujung kaki bagian depan. Mereka berdua berjalan beriringan, namun tidak menoleh sama sekali ke mobil Aji. Mereka hanya berjalan dan menyeberang hingga sampai di sisi jalan. Aji mulai ketakutan. Ia menggerakkan mobilnya pelan-pelan dan melalui 2 orang tersebut. Dan sekelebat, Aji melihat mereka dari pinggir, sehingga terlihat bagian belakang mereka. Betapa terkejutnya Aji saat itu. Matanya melihat untuk yang pertama kali bagian belakang tubuh sosok dengan jarik itu penuh cipratan darah. Hingga jarik yang menutupinya terdapat bekas lubang yang cukup banyak. Sedangkan yang satunya normal, tidak ada apa-apa. Hanya saja tumit kakinya seperti ada darah yang cukup banyak dengan pakaian yang amat sangat lusuh. Aji tak mau ambil resiko untuk turun dan memeriksa. Siapa tahu mereka korban penganiayaan atau apa. Saat itu yang terpikirkan olehnya hanyalah pergi dari situ. Karena dia yakin 2 sosok tersebut bukanlah manusia. Singkat cerita, Aji melanjutkan perjalanan. Saat itu perasaan Aji campur aduk dan amat sangat ketakutan. "Gimana nak? Tahu?" Tiba-tiba ada suara yang datang berbisik di telinga Aji. Saat itu, sontak Aji sedikit melompat dan langsung melihat ke arah Abu. Namun, Abu masih tertidur lelap. Bahkan sesekali bunyi ngoroknya terdengar. Suara itu seperti suara orang tua. Suaranya sangat berat. Aji sekali lagi tidak mau melihat ke arah spion dan memfokuskan matanya ke jalan depan dengan mengucap doa semampu dan seingatnya. Hingga pada akhirnya terlihat remang-remang cahaya di depan, di mana jalan dengan hutan kanan kiri sudah selesai dilewati dan sudah mulai banyak rumah. Aji memutuskan untuk berhenti di tempat angkringan yang ada di sana. Terdapat beberapa orang juga sedang makan di sana. Bahkan ada yang seprofesi dengan dia. "Mau kemana, Mas?" tanya penjual sembari memberi kopi.
"Ini Pak mau mengantarkan barang," jawab Aji sambil meminum kopi dengan tangan yang bergetar. "Wah, berani sekali Mas lewat jalan situ. Malam-malam begini lagi. Kalau jam segini mending muter Mas. Jarang orang lewat sana jam segini. Kalau pas nggak kepepet." "Iya Pak, saya juga belum tahu," jawab Aji. "Itu temennya sampean nggak diajak masuk ke sini Mas?" tanya seseorang di sebelahnya. "Dia tidur Pak, saya bangunin nggak bangun-bangun. Jadi ya saya tinggal saja. Kacanya juga sudah saya buka," jawab Aji. "Loh, pas aku jalan ke sini lewat depan mobilmu, dia bangun Mas, sambil menyeringai gini," katanya sambil mempraktekkan senyuman Abu saat itu. Sontak Aji kaget. Kemudian dia memutuskan untuk ke mobil dan melihat keadaan Abu. Di sana Abu hanya diam dengan pandangan lurus namun kosong. Sesekali ia bahkan tersenyum dan bergumam sendiri. "Bu, turun. Kamu gak makan, gak ngopi. Dingin ini," ucap Aji dan membuka pintu di mana Abu duduk. Abu hanya terdiam, dan secara tiba-tiba pandangannya langsung menuju ke Aji sambil tersenyum menyeringai. "Gimana nak? Sudah tahu?" ucap Abu dengan nada yang berat. Sontak Aji melompat mundur. Suara teriakan Aji itu membuat orang yang ada di angkringan keluar dan menghampiri Aji. Namun Aji melihat dengan kepala matanya sendiri, sosok Abu yang dari tadi ada di kursi menghilang atau lenyap. "Ada apa Mas?" tanya salah seorang yang ada di sana. "Ini Pak, hilang," jawab Aji terbata-bata sambil menunjuk tempat di mana temannya hilang tersebut. Tak lama kemudian, muncul Abu dari balik pohon di sebelah mobil di mana ia parkir. "Ada apa ini rame-rame?" tanya Abu kaget sambil membetulkan resletingnya. Aji kaget melihat temannya itu. "Habis dari mana kamu?" tanya Aji kaget. "Dari sana pipis. Aku bangun karena kebelet. Terus aku lihat kamu udah di angkringan. Ya sudah, pipis dulu terus nyusul," jawab Abu. Sudah, ayo duduk dulu," kata penjual angkringan itu. Dan mereka masuk ke angkringan dan duduk di sana. Aji melihat penjual itu sedang meracik sesuatu, namun ia tidak tahu itu apa. "Ini taruh di sebelah mobilmu sekarang," katanya sembari memberikan kopi hitam dengan 2 telur ayam kampung dan 2 linting rokok. "Lah, ada apa ini?" tanya Abu heran. "Sudah, lakukan saja sekarang. Tapi kamu aja. Cepetan, dilihat dari sini," ucap penjual itu. Walaupun awalnya ragu, Aji langsung mengambil kopi dan lain-lain yang ditaruh di semacam piring plastik berwarna merah. Aji berjalan pelan keluar dari angkringan, menaruh kopi, telur, dan juga rokok dekat mobilnya. Sementara yang lain menunggu sambil melihat dari angkringan, yang saat itu jaraknya kurang lebih 20-25 meter. Aji merasa senyap. Suara angin yang terdengar dan terasa berhembus pun tiba-tiba hilang. Hanya ada keheningan. Sesekali Aji menoleh ke arah angkringan dan masih melihat orang yang sama masih menunggu Aji. Penjual itu pun melambaikan tangannya, yang menandakan bahwa apa yang dilakukan Aji sudah benar, dan dia boleh kembali ke angkringan. Aji berjalan pelan, dan sekali lagi ia tidak berani menatap ke belakang, tatkala
telinganya mendengar dengan jelas suara orang sedang menyeruput kopi. Dan sesekali terdengar cekikikan. Namun sepertinya yang lain tidak mendengar hal itu. Singkat cerita, Aji sudah sampai di dalam angkringan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat yang sama, ekspresi Abu berubah ketakutan. "Untung aku tadi tidur, Ji. Coba aku yang nyetir," ucap Abu sambil mengelus dada. "Alah mas, kalau kamu yang ngalamin paling kamu ngompol," ledek penjual, disambut gelak tawa orang di sana. "Tadi itu sebenarnya apa ya Pak?" tanya Aji penasaran. Namun bapak tersebut hanya menghela nafasnya dan tidak mau menceritakannya. Hanya saja kata-kata yang diucapkan dan saat ini masih diingat oleh Aji. "Mas, lebih baik cukup segini," katanya. Yang berarti lebih baik taunya hanya sebatas penampakan beberapa sosok yang memang sudah ada di sana sejak lama. Dan sajian itu bukan berarti apa-apa. Hanya saja ibarat kita menyuguhkan jajan dan juga permintaan maaf karena kata-kata yang kurang pantas saat memasuki tempat tersebut. Aji dan Abu pun sadar dengan rentetan kejadian yang dialami. Terlebih Aji yang saat itu mengalami kejadian tersebut. Singkat cerita, setelahnya mereka melanjutkan perjalanan dengan Abu yang kali ini menyetir. Dan syukurnya tidak ada kejadian apapun, terlebih hal berbau mistis di sepanjang perjalanan. Keesokan harinya, ketika hendak ingin beranjak pulang, Aji dan Abu saling bertatapan lagi. "Gimana?" tanya Aji. Abu terdiam sejenak dan kemudian berkata dengan tegas, "Putar saja, jauh gak apa-apa, yang penting gak ketemu begituan," katanya. Aji pun tersenyum. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang. Itu adalah salah satu pengalaman yang paling mengerikan seumur hidup Aji.